Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Sartika Putri Arianti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Di sini saya ingin mengerjakan tugas di chapter 7 dengan berjudul kelola file dari baris data. Oke, sebelum mulai kita akan melakukan lab start dulu. Ini kita copy saja. Kita tunggu prosesnya. Ini kita copy agar tidak typo. Oke, sudah. Lanjut ke nomor 1. Di sini di nomor 1 sebagai pengguna di mesin masuk ke komputer sebagai pengguna, yaitu kita mengetik SSH student server verb. Oke. Oke, yang kedua, di sini kita disuruh buatlah direktori bernama dalam direktori. Direktori ditempatkan di direktori beranda pengguna. Buat 2 file kosong di direktori bernama dan project yang ada di sini. Oke. Lalu selanjutnya oke, kita enter. Kita ikutin saja yang ada di sini. Oke, sudah. Lalu di nomor 3, buatlah kumpulan file latihan kosong untuk digunakan di lab ini. Jika Anda tidak segera mengenali pintasan ekspansi shell yang dimasukkan, gunakan solusinya untuk belajar dan berlatih. Gunakan penyelesaian tab shell untuk menemukan nama jalur file. Di sini kita disuruh membuat file kosong. Oke, sudah. Sekarang di nomor 4, sebagai penulis serangkaian novel misteri yang sukses, Anda mengedit bab buku terlaris berikutnya. Buatlah 8 file dengan nama, dengan angka. Oke. Oke, kita enter. Lalu di sini seperti biasa
Oke, sudah keluar. Sampai 8. Di sini di nomor 5 kita disuruh menggunakan satu perintah untuk membuat direktorinya. Oke. Pertama-tama kita buatlah 2 subdirektori yang bernama di bawah ini. Kita copy paste aja. Oke, sudah terlihat session 1 dan session 2. Lanjut. Di 5.2 ini kita disuruh pindahkan episode TV yang sesuai dengan ke subdirektorinya. Kita suruh memindahkan ke subdirektorinya. Oke. Dengan menggunakan 2 perintah ini. Oke, sudah terlihat. Lanjut di nomor 6, buatlah hierarki direktori 2 tingkat dengan satu perintah untuk mengatur bab buku misteriusnya. Disuruh membuat 2 subdirektori di bawah direktorinya. Di 6.1 ini kita disuruh membuat direktori di bawah direktorinya terlebih dahulu menggunakan perintah ini. Oke, sudah keluar. Sama ya. Di 6.2 ini buatlah 3 direktori. Direktori dengan menggunakan satu perintah. Di sini kita disuruh membuat 3 direktori dengan satu perintah, yaitu perintah yang ini. Oke, sudah keluar sama seperti yang ada di sini. Di di nomor 7, ubahlah ke direktori, gunakan pintasan direktori beranda untuk memindahkan semua bab buku ke direktorinya. Di sini kita disuruh mengubah direktorinya dulu menggunakan pintasan direktori. Ke yang 1.7 ini kita terlebih dahulu disuruh untuk mengubah direktori dan gunakan pintasan direktori berandanya. Oke, pertama-tama kita akan mengubah direktorinya terlebih dahulu menggunakan perintah yang ada di sini.
Yang 7.2 ini pindahkan dua bab pertama ke direktorinya. Di sini kita akan menggunakan perintah yang ada di sini. Oke, sudah kita pindahkan di 7.3. Di 7.3 ini kita disuruh gunakan satu perintah untuk memindahkan bab 7 dan bab 8 ke direktori dari direktori ke direktorinya. Jadi kita akan memindahkan bab 7 dan bab 8 terlebih dahulu menggunakan perintah ini. Oke, sudah berhasil terpindah di sini. Oke, chapter 7 dan chapter 8 sudah berhasil terpindah. Di chapter 8, ubah direktori kerja Anda ke lalu salin episode pertama ke direktorinya. Kita disuruh mengubah dan lalu menyalinnya lagi. Di 8.1 ini ubah direktori kerja Anda lalu salin menggunakan perintah ini. Oke, di 8.2 ini gunakan satu perintah untuk mengubah dari direktori kerja Anda ke direktori untuk mencantumkan filenya dan menggunakan argumen untuk kembali ke direktori sebelumnya. Kita CD lagi untuk menandainya. Oke, sudah berhasil. Lanjut ke nomor 9. Penulisan bab 5 dan bab 6 ingin bereksperimen dengan kemungkinan perubahan saling kedua file dari direktori ke direktori untuk mencegah perubahan ini. Lalu memodifikasi file aslinya dengan perintah yang ada di sini.
Oke, sudah. Lalu di nomor 10 ini, ubah direktori Anda saat ini ke direktori dan gunakan perintah dengan substitusi perintah untuk menyalin file ke file baru yang menyertakan tanggal lengkap. Gunakan format nama yang ada di bawah ini. Memang panjang sekali kodenya. Oke, sudah. Lalu, nomor 11, setelah tinjauan lebih lanjut, Anda memutuskan bahwa Anda tidak memerlukan perubahan plot. Hapus direktorinya. Lalu jika perlu, buat direktori dan hapus semua file di direktori Anda. Tidak dapat menghapus direktori ketika itu adalah direktori kerja Anda saat ini. Disuruh ubah ke direktori induk direktori. Setelah selesai, kembali ke direktori beranda pengguna, yaitu di 11.1, hapus direktori, ubah ke direktori induk direktori. Dan coba hapus direktori kosong dengan menggunakan perintah tanpa opsi rekursif yang seharusnya gagal. Gunakan perintah ini untuk menghapus direktori kosong. Oke, kita akan menggunakan perintah yang ada di sini. Oke, chapter editor vacation sudah sama ya yang ada di sini. Di 11.2, hapus direktori dengan menggunakan perintah dengan opsi kembali ke direktori beranda pengguna dengan menggunakan perintah ini. Oke, lalu ke 12, buatlah tautan keras ke file dan beri nama tautannya. Di sini kita disuruh membuat tautan keras yang mengarah ke filenya dengan menggunakan kode ini. Maksudnya perintah ini. Dan kita masukin linknya.
Oke, sudah keluar semuanya, sama seperti yang ada di contoh. Pastikan bahwa jumlah tautan adalah untuk file. Ya, benar kok. Di yang terakhir yaitu nomor 13, setelah menyelesaikan tugas aktivitas ini kembali ke mesin sebagai pengguna. Kita klik exit. Oke, sudah. Dan bagian terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini sebagai pengguna di mesin, gunakan perintah ini untuk menilai pekerjaan Anda, perbaiki kegagalan yang dilaporkan, dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. Coba kita lihat. Kita tunggu dulu. Lalu yang bagian terakhir adalah lab finish sebagai tanda penyelesaiannya. Oke, sudah selesai. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.